Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin. Habibi rabbil alamin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah fi usulil fiqhi karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kita kemarin sudah sampai di pembahasan amar dan kita sekarang akan melanjutkan pembahasan mustalzamatul amri. Mustalzamatul amri, kewajiban-kewajiban ketika ada lafaz amar, ketika ada lafaz perintah. Wa min mustalzamatil amri annal amra bil fi'li amrun bihi wa bima la yatimmu dhalikal fi'lu illa bihi. Di antara hal yang wajib ketika ada perintah, bahwasanya memerintahkan suatu pekerjaan itu adalah memerintah dengan pekerjaan tersebut dan juga memerintahkan hal-hal yang wajib yang mana pekerjaan wajib itu tidak bisa sempurna kecuali perkara yang lain. Jadi gampangnya seperti ini, ketika kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat, di mana sholat itu tidak bisa sempurna kecuali dengan wudu, maka perintah tersebut juga memerintahkan kita untuk wudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimus shalah, hendaklah kalian semua mendirikan sholat. Dan untuk mendirikan sholat, agar sholat itu bisa sah, itu perlu wudu. Di mana sholat itu tidak bisa sempurna kecuali dengan wudu. Maka perintah aqimus shalah itu selain memerintahkan untuk sholat, juga memerintahkan untuk wudu. Ini yang dimaksud dengan annal amra bil fi'l, perintah mengerjakan sesuatu itu adalah perintah mengerjakan sesuatu tersebut dan juga perintah untuk mengerjakan hal yang lain, di mana perintah yang wajib tersebut tidak bisa sempurna kecuali dengan perkara yang lain, atau bisa dikenal dengan istilah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Wa dzalika kal amri bis shalah, dan contohnya seperti perintah melaksanakan salat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah fa innahu fil haqiqati amrun bil wudu. Maka perintah salat itu juga pada hakikatnya adalah perintah untuk wudu juga. Kata Allah, aqimus shalah, adalah kalian mendirikan salat, maka perintah salat ini adalah perintah untuk wudu. Kenapa? Li'anna at-taharata syartun syar'iyyun lis-salati. Karena bersuci, yaitu wudu, adalah syarat syar'i akan sahnya wudu, akan sahnya salat. Di mana salat ini tidak bisa sah kecuali dengan bersuci atau berwudu. Allah, la tasihhu salatu illa biha, la tasihhu salatu illa biha. Di mana salat ini tidak akan sah kecuali dengan taharah, dengan wudu. Fahiya mutawaqqifatun 'alaiha. Maka salat itu menanti adanya wudu. Tidak ada wudu, maka salatnya tidak sah. Dengan wudu salat bisa sah.
Wa kadzalika huwa amrun bi tahsili kulli syai'in lis-shalah. Wa kadzalika huwa amrun bi tahsili kulli syai'in lis-shalah. Dan juga perintah untuk melaksanakan sholat itu juga merupakan perintah untuk mengerjakan semua hal yang menjadi kesempurnaan sholat. Seperti apa? Kasatril aurah, seperti menutup aurat. Jadi kita diperintahkan oleh syariat untuk sholat. Nah, dan kita tidak bisa melaksanakan sholat kecuali apabila sudah menutup aurat. Maka perintah sholat juga perintah untuk menutup aurat. Wastiqbalul qiblah, dan menghadap kiblat. Di mana sholat itu tidak bisa sempurna, tidak bisa sah kecuali dengan menghadap kiblat. Maka perintah sholat itu juga perintah untuk menghadap kiblat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. An-natijah, maka alhasil dari keterangan ini, ia kasatril aurati wa istiqbalil qiblati. Wan natijah, kesimpulan dari keterangan tadi, wan natijatu ba'da fi'lil ma'muri bihi huwa bara'atu zimmati. Hasil dari apa yang telah diterangkan tadi, bahwasanya fi'lul ma'muri bihi huwa bara'atu zimmah. Dengan seseorang itu mengerjakan apa yang telah diwajibkan, apa yang telah diperintahkan oleh syariat, maka dengan mengerjakan itu, maka dia akan bebas. Tidak lagi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan tadi. Alhamdulillah, tadi kita sudah sholat subuh. Maka dengan kita melaksanakan sholat subuh sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sudah bebas dari kewajiban tersebut. فَإِذَا فَعَلَ الْمَأْمُورُ بِهِ يَخْرُجُ الشَّخْصُ الْمَأْمُورُ عَنْ أُحْدَةِ الْأَمْرِ. Ketika فَإِذَا فُعِلَ الْمَأْمُورُ بِهِ, apabila yang diperintahkan, yaitu sholat yang dicontoh tadi, yang diperintahkan itu sudah dilakukan, sudah dikerjakan, maka seseorang itu akan keluar dari tanggungan kewajiban yang dipikul oleh dia. Wa yattasiful fi'lu bil ijza'i, dan pekerjaan atau sholatnya itu akan mempunyai sifat namanya ijza. Apa itu ijza? Ijza adalah ibadah yang ia kerjakan itu sudah mencukupi tuntutan dari syariat. Masya Allah. Allah yazikum khairan katsiran. Wa yasiru kafiyan fi suquti talabih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan apa yang dia kerjakan itu sudah mencukupi untuk menggugurkan tuntutan dari syariat. Nah, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sholat. Maka ketika kita mengerjakan sholat sesuai dengan aturan dan tuntutan dari syariat tersebut, maka sholat kita yang telah kita kerjakan itu sudah menggugurkan kewajibannya. Masya Allah, Masya Allah. Jazakumullahu ta'ala khairan katsiran. Kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan nahi. Pembahasan amar ya. Jadi kita sudah bahas tadi masalah amar, dan kita sekarang akan masuk ke pembahasan nahi. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Qala al-musannifu as-sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani fi kitabihi
Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqh. Babun Nahi, bab menerangkan tentang larangan. At-ta'rif, definisi dari nahi. An-nahyu huwa talabul kaffi bil qawli mimman huwa duna at-talibi ala sabilil wujub. Yang dikatakan nahi adalah menuntut untuk meninggalkan suatu pekerjaan. Jadi kaf itu artinya meninggalkan suatu pekerjaan. Nah, syariat nanti akan menuntut kita untuk meninggalkan suatu pekerjaan. Contoh, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina." Dan jangan pernah kalian semua mendekati perbuatan zina. Jadi ini adalah tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan perbuatan zina. Jadi tuntutan yang seperti ini dikatakan nahi. Di mana dituntutnya itu ada lafaz-lafaz tertentu bil qaul, ya. Jadi kalau hanya menuntutnya menggunakan isyarah, maka itu namanya bukan nahi, bukan larangan secara definisi. Dituntut mimman huwa dunat talibi, dituntut dari orang yang ada di bawahnya, ya, artinya derajatnya itu lebih rendah daripada yang melarang. Ala sabilil wujubih, dengan cara mewajibkan. Artinya ketika ada larangan, berarti larangan tersebut itu mengharuskan seseorang untuk meninggalkan, wajib meninggalkan. Sehingga kalau melakukan itu maka hukumnya haram. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa qawluna fi ta'rifai al-amri wan nahyi mimman huwa duna at-talibi yufidu annahu yushtaratu fil amri wan nahyi al-'uluwu. Di dalam definisi amar dan nahi, kita selalu mengatakan mimman huwa dunat talib, di mana perintah atau larangan kita katakan bahwasanya orang yang diperintah atau orang yang dilarang itu ada lebih rendah derajatnya daripada yang memerintah ataupun yang melarang. Kita katakan seperti itu di definisi amar dan juga di definisi nahi. Maka dengan perkataan ini yufid, memberikan kita faidah bahwasanya disyaratkan dalam perintah dan larangan harus ulu. Apa itu ulu? Ulu ini artinya yang memerintah atau yang melarang itu harus lebih tinggi derajatnya. Contoh misalkan kiai pada santri, kiai memerintah pada santri, kiai melarang pada santri. Nah, ini lebih tinggi derajat yang memerintah dari yang diperintah. Nah, dari definisi yang kita baca dari definisi amar dan nahi, seakan-akan mensyaratkan ulu. Apa yang dikatakan ulu? Wa huwa suduru dzalika minal ali ilal adna. Bahwasanya sumber dari perintah dan larangan tersebut itu datangnya dari orang yang ada di lebih tinggi derajatnya atau yang lebih tinggi, bukan orang lah, tapi karena ini biasanya yang sering digunakan adalah orang, kita katakan orang. Tapi lebih umumnya kita katakan yang lebih tinggi derajatnya. Ilal adna, ke yang lebih bawah. Wa hadza huwal masyhur, dan ini pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Kenapa? Karena ada sebagian ulama yang mengatakan amar dan nahi, perintah dan larangan itu tidak disyaratkan harus lebih tinggi. Jadi kalau satu derajat dengan yang perintah juga dikatakan amar katanya. Jadi Zaid dan Amar ini berteman. Zaid memerintah Amar, itu juga dikatakan amar katanya. Jadi tidak disyaratkan harus lebih tinggi, yang merintah harus lebih tinggi, tidak. Nah, ini yang akan
disinggung oleh beliau di sini. Apa kata beliau? Wat tahqiqu. Dan pendapat yang bisa dikatakan lebih kuat, annahu la yushtaratu fil amri wan nahyil uluwuh. Bahwasanya tidak disyaratkan, ya, tidak disyaratkan dalam perintah dan larangan al-uluwu. Tidak disyaratkan harus lebih tinggi. Dalam artian ay suduruhuma minal ali ilal adna. Sumber dari larangan dan perintah tersebut tidak disyaratkan harus dari ulu. Artinya dari atas ke bawah. Dari orang yang ada di atas, maksudnya tingkatannya, pangkatnya itu lebih tinggi daripada yang diperintah. Tidak. Itu juga tidak disyaratkan katanya menurut jumhurul ulama. Walal isti'la, dan juga tidak disyaratkan isti'la. Sebagian ulama mensyaratkan harus isti'la katanya. Apa maksud dari isti'la? Ai suduruhuma mimma yuzhiru ta'azuma 'alal matlubi minhu. Bahwasanya disyaratkan katanya. Disyaratkan dalam perintah dan larangan itu harus isti'la. Isti'la itu apa? Isti'la itu yang memerintahkan itu menganggap dirinya tinggi walaupun dirinya itu rendah. Nah, biasanya ini menggunakan nada, pergi, nah, gitu. Padahal orang yang mengatakan tadi itu sama derajatnya dengan yang diperintah. Nah, tapi karena dia menggunakan nada yang cukup tinggi, maka terkesanlah di situ isti'la, nganggap dirinya lebih tinggi daripada yang diperintah. Masyaallah, jazakumullah khairan. Bidalili qaulihi ta'ala hikayatan an Fir'aun liqaulihi famaza ta'murun. Jadi menurut jumhurul ulama, uluwun, ya, uluwun dan isti'la ini tidak disyaratkan. Jadi apabila ada perintah ataupun larangan, baik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari samping ke samping, semuanya dikatakan perintah dan amar. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan perkataan pengikut Fir'aun, perkataan Fir'aun pada pengikutnya. Nah, ketika Fir'aun ini dikalahkan oleh Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun ini minta masukan dari pengikutnya. Apa kata Fir'aun pada pengikutnya? Famadza ta'murun? Apa yang kalian perintahkan untuk saya demi menghadapi Musa? Nih, Fir'aun minta pendapat dari pengikutnya. Nah, ketika minta pendapat, minta perintah dari pengikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Famadza ta'murun?" Wahai pengikut saya, ini pengikut Fir'aun ini meyakini Fir'aun ini adalah Tuhan. Pengikut Fir'aun mengatakan, dan perkataannya itu dikatakan amar. Siapa yang mengatakan itu? Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjelaskan cerita tersebut, Allah mengatakan bahwasanya perkataan pengikut Fir'aun pada Fir'aun ini dikatakan amar. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ta'murun. Berarti itu dalil bahwasanya perintah dari orang yang lebih rendah ke yang lebih atas itu juga dikatakan perintah berdasarkan ayat ini. Masya Allah. Dan ini yang banyak digunakan oleh ulama usul fikih ketika mendefinisikan amar dan nahi. Contoh seperti yang ada di Jam'il Jawami, yang ada di Lubul Usul, yang ada di kitab-kitab usul fikih al-mu'tamad indal jumhur. Nah, yang mensyaratkan ulu dan isti'la ini itu banyak kalian temukan di kitab-kitab balaghah. Seperti kitab Jawharul Maknun, ya, seperti kitab Talkhis, seperti kitab Al-Mutawwal. Itu rata-rata
ketika mendefinisikan amar dan nahi itu menggunakan isti'la dan ulu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ulama balaghah itu banyak yang Mu'tazilah, yang Mu'tazilah. Nah, yang mengatakan bahwasanya amar harus isti'la itu Abul Husain al-Basri, tokoh Mu'tazilah, dan itu yang jadi panutan ulama balaghah. Jahid, Nazam, semuanya Mu'tazilah. Az-Zamakhsyari itu ulama balaghah juga, mempunyai tafsir namanya tafsir Kasyaf. Ya. Tafsir tapi di situ cenderung balaghah yang dijadikan imam oleh ulama balaghiyin, ulama bulagha. Allah.